Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kurnia Lestari, NPM 050 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu Decision Tree Classifier. Yang pertama, kita impor library-nya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada impor pandas SPD untuk mengolah data. Yang kedua impor matplotlib pyplot SPLT untuk plotting data. Import numpy SNP untuk proses komputasi numerik. Import seaborn SNS untuk membuat grafik dan statistik. From matplotlib import pyplot untuk membuat visualisasi. From sklearn dataset import load iris untuk membaca data. From sklearn metric import accuracy score, mean square error, confusion metric, dan classification report untuk menghitung skor akurasi, evaluasi, dan mencetak matrik klasifikasi. Kemudian ada from sklearn model selection import train test split untuk split data. From sklearn tree import decision tree classifier dan plot tree untuk metode atau algoritma yang digunakan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan df sama dengan pd read excel book 3 XLSX. Di sini fungsinya yaitu untuk membaca data. Data yang kita gunakan yaitu data Excel dengan nama data book 3 XLSX. Kemudian kita lihat informasi dari data yang kita gunakan yaitu kita gunakan dfinfo. Di sini ada 150 entry. Kita lihat di sini kolomnya ada ID, sepalength, sepalwidth, petalength, dan juga spesies. Nah, di sini terdapat missing value, bisa kita lihat di sini. Untuk sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth, ini jumlah datanya tidak mencapai 150. Kemudian untuk melihat data-datanya, kita bisa ketik df dan muncul datanya seperti ini. Kemudian step yang selanjutnya yaitu kita lakukan mengisi missing value, yaitu dengan cara df sepalength. Ini kita untuk mengisi missing value pada sepalength, filna sepalength. Kita isi min, nilai rata-rata, in place true. Kita lakukan hal yang serupa untuk sepalwidth, petalength, dan kita lakukan hal yang serupa untuk sepalwidth, petalwidth, dan petalength. Ketika sudah kita jalankan, kemudian kita lihat infonya kembali dengan dfinfo. Di sini bisa kita lihat untuk sepalength, sepalwidth, petalength, dan petalwidth sudah berjumlah 150 data. Kemudian kita lihat persebaran datanya menggunakan SNS box plot. Nah, di sini kita lihat persebaran data dari sepalength. Nah, di sini tidak ada data yang ekstrim atau persebaran data yang ekstrim, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lakukan juga untuk sepalwidth, kita lihat persebaran datanya. Nah, di sini pada sepalwidth kita bisa lihat persebaran datanya ada di luar batas. Di sini berarti ada data yang ekstrim atau lebih dari batas maksimal. Kemudian kita lihat untuk petalength. Di sini tidak ada persebaran data yang ekstrim.
Kemudian kita lakukan untuk petal width. Di sini juga tidak ada persebaran data yang melenceng atau ekstrim ya. Kemudian untuk persebaran data yang ekstrim atau melebihi batas, kita bisa isikan untuk nilai baru. Di sini kita lihat data dari nomor 1 sampai 15, kita gunakan df head 15. Di sini ada muncul data dari 1 sampai 15. Nah, di sini pada data ke-15 ini ada nilai yang 4.0. Nah, di sini kita ganti dengan nilai rata-rata yaitu 3,09 sekian dengan cara df lokasi ini data keberapa, terus kemudian di sepal width cm. Nah, ini adalah fungsi untuk mengganti nilai baru secara manual. Untuk dengan menggunakan filter, kita bisa gunakan for x in df index (2) if jika df lokasi x sepal width lebih dari sama dengan 4, maka df lokasi x sepal width cm kita ganti df sepal width min. Di sini kita ganti nilai baru dengan nilai min. Ini adalah sebagai filter, yaitu ketika data dari sepal width ini bernilai lebih dari atau sama dengan 4, maka akan difilter dan diganti dengan menggunakan nilai rata-rata. Kemudian untuk melihat berapa nilai rata-rata yang digunakan di sini, kita bisa lihat dengan df describe. Nah, di sini sepal width kita bisa lihat min dari sepal width yaitu 3,093151. Setelah itu kita lihat dari persebaran datanya dengan box plot. Di sini sudah tidak ada data yang menyimpang atau data ekstrim. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat history untuk melihat persebaran distribusi data yang baik. Data yang baik persebarannya berbentuk lonceng. Kemudian kita lihat lagi df info. Di sini sudah tidak ada missing value ataupun persebaran data yang ekstrim. Kemudian kita load iris dengan sintak yaitu iris sama dengan load iris dengan hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita merubah numpy array data frame. Kita rubah data frame ke numpy. Nah, kita beri nama numpy array sama dengan df to numpy. Hasilnya yaitu numpy array seperti di bawah ini. Kemudian numpy array kita ambil datanya dari data frame untuk sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, ini dari data frame sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kita konversi dari numpy array ke numpy. Kita beri nama numpy array 2. Nah, di sini adalah array dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kita load iris. Di sini kita tuliskan iris. Kemudian muncul datanya yaitu seperti yang ada di layar. Kemudian langkah selanjutnya
kita definisikan X dan Y. Di sini X yaitu nampi array 2 dan Y adalah iris target. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita lakukan spilling data dengan xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split X, Y, test size kita gunakan 0,5, kemudian random state-nya kita gunakan 5. Kemudian kita lakukan proses data ke algoritma dengan menggunakan DT sama dengan decision tree classifier, DT fit, xtrain, ytrain. Ini hasilnya yaitu decision tree classifier. Kemudian kita hitung mean square error-nya dengan MSEDT, mean square error, ytest, data predict, xtest, MSEDT, yaitu hasilnya 0,04. Untuk melihat jawaban atau hasil prediksi, kita gunakan ypred sama dengan data predict xtest. Kemudian untuk mencocokkan prediksi dengan label asli atau kunci, kita gunakan yaitu akurasi sama dengan akurasi skor ytest, ypred. Untuk memunculkan datanya yaitu kita print hasil akurasi. Kemudian confusion metric CM sama dengan confusion metric ytest, ypred. Kita print confusion matrix CM. Kemudian classification report CR sama dengan classification report ytest, ypred. Print klasifikasi report CR dengan hasil akurasi yaitu 0,96 dengan confusion metric 21100272 0024. Untuk klasifikasi report dengan precision akurasi F1 skornya 0,96, ada macro average dan weight average seperti pada data pada layar ini. Kemudian kita buat yaitu pohon keputusannya dengan cara yaitu PLT figure fixed size. Ini kita ukurannya kita buat 4,6, plot tree DT fill sama dengan true. PLT show hasilnya akan menjadi pohon keputusan seperti ini. Kemudian setelah berhasil munculkan pohon keputusan, kita coba inputkan data baru. Dengan data baru sama dengan nampi array, kita masukkan data baru yaitu seperti yang saya gunakan di sini. Kemudian HPDB sama dengan data prediction, data baru. Nama target yaitu ada Setosa, versicolor dan Virginica. Nama prediksi yaitu nama target, nama for nama in HPDB. Print nama prediksi. Ketika kita masukkan data baru di sini, akan di print nama prediksi yaitu hasilnya Setosa, versicolor dan Virginica. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.